Salam, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah tengah minggu pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami menghaturkan syukur atas kemurahan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami menikmati pertolongan dan berkat Tuhan. Tiba saatnya pada sore hari ini kami berbakti, beribadah kepada Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Kami rindu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami dan ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Sucikan kami setiap hari agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam hidupku
Mari kita berdoa. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati kami, beri kami pengertian, agar apa yang kami baca dan kami dengar, kami dapat memahaminya dan menumbuhkan iman kami. Agar ibadah ini tidak sia-sia, kami dapat meraih berkat surgawi. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami dalam pelayanan ini. Terima kasih, berkati semua saudara kami, pendengar, dimanapun berada, Engkau memberkati semuanya lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati saya penuh sukacita, berbahagia dapat menjumpai saudara-saudara kembali lewat ibadah sekalipun online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal seperti ini. Akan tembus mencapai hati saudara semua, sehingga saudara semua diberkati, diberi kegirangan selalu oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ada dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Terima kasih. Saudara, disebutkan tadi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan kemudian tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun. Jadi saudara, permulaan dari Injil Yesus Kristus itu isinya adalah bertobat dan pengakuan dosa untuk menerima pengampunan. Ini yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Saudara, aneh. Ini benar-benar aneh. Tidak masuk akal, saudara. KKR kok di padang gurun. Ini Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Secara manusia siapa yang mau datang? Siapa yang mau dengar? Tapi aneh, banyak orang mendengar dan dikatakan datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Benar-benar ini suatu KKR yang sukses. Tanpa pengeras suara, tanpa alunan musik, tanpa nyanyian-nyanyian yang gegap gempita. Enggak.
cuma suara saja. Yohanes penampilannya juga berbeda dengan pada umumnya orang Israel, karena pakaian Yohanes dari bulu unta dan makanannya belalang dan minumannya madu hutan. Ini sungguh-sungguh eksklusif, tidak umum, saudara. Tapi begitu dia KKR, berteriak-teriak di padang gurun, banyak orang datang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Tidak gampang, saudara. KKR seperti ini tidak gampang. Ini pasti campur tangan Allah, campur tangan Tuhan. Karena Yohanes memang seorang abdi Allah. Dari sejak kandungan sudah dinubuatkan bahwa anak ini akan nantinya berjalan mendahului Tuhan, menyiapkan jalan untuk tampilnya Yesus Kristus sebagai pemberita Injil. Tapi didahului oleh Yohanes. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Saudara, kita menjadi orang Kristen itu karena Injil. Saya jadi hamba Tuhan juga karena Injil yang saya percayai, saya tekuni, dan saya merasa Tuhan memanggil saya menjadi hamba-Nya. Kekristenan saudara juga tidak begitu saja kemudian saudara jadi orang Kristen. Tidak. Itu karena suara panggilan Tuhan, suara Injil yang sampai ke hati saudara, sehingga saudara kemudian menjadi orang Kristen. Tapi jangan lupa, awal dari kekristenan kita ini ada pengakuan dosa dan dibaptis supaya dosa diampuni dan menerima hidup yang kekal. Sederhana sebenarnya. Menjadi orang Kristen itu sederhana, saudara. Mungkin saudara tidak berpendidikan tinggi, mungkin saudara orang sederhana, tidak punya apa-apa. Itu tidak masalah. Di mata Tuhan itu bukan apa-apa. Tidak masalah. Sebab kalau Tuhan sudah memilih, menggerakkan hati saudara, kemudian saudara masuk menjadi orang Kristen, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya sendiri merasa kalau saya sampai menjadi hamba Tuhan, wah, luar biasa ini bagi saya. Mari saudara, saudara periksa awal kekristenan saudara. Mungkin awalnya dari sekolah minggu, tidak masalah. Mungkin berawal dari sudah dewasa, tidak masalah. Karena itu panggilan Tuhan. Tapi jangan lupa, panggilan Tuhan ini ada rencana yang mulia, yaitu saudara diampuni dari segala dosa saudara dan dibaptis. Bertobat, dibaptis, itu syarat mutlak. Tanpa pertobatan, tanpa baptisan tidak mungkin orang masuk surga, saudara. Jadi ada pertobatan lebih dulu, saudara. Mungkin saudara bertanya, mengapa orang di sebelah kanan yang disalib, di sebelah kanan Tuhan Yesus itu kok diajak oleh Tuhan atau didengar permintaannya, diajak oleh Tuhan bahwa hari ini bersama aku dalam Firdaus. Apa sebabnya? Padahal orang ini belum dibaptis. Tapi jangan lupa saudara, orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus ini memang tidak sempat dibaptis, tapi sudah punya kesaksian hidup. Ada pengakuan bahwa dirinya orang berdosa,
dirinya pantas disalib. Tapi kalau Yesus ini orang benar, tidak sepantasnya disalib, menjalani hukuman sedemikian mengerikan. Maka orang ini bertekad, percaya bahwa Yesus orang benar, orang baik. Maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu orang yang menyerah. Jadi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, jangan menyerah kepada yang dipercayai, yaitu kepada Tuhan Yesus. Maka tidak ragu-ragu bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini penting, saudara. Ini awal dari kekristenan kita. Jangan sampai kita melewatkan hal ini, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kalau orang tidak bertobat, tidak percaya, tidak bertobat, otomatis tidak dibaptis, tapi jadi orang Kristen, ya tidak punya apa-apa, kosong orang Kristen. Suatu saat dinyahkan oleh Tuhan, pasti ditolak pada akhirnya begitu. Itu sebabnya betapa pentingnya mengawali menjadi orang Kristen itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya dulu mengikuti baptisan air itu kurang serius. Ketika di Ngunut, masih kelas 5 SD, saya sendaguro sama beberapa saudara yang dibaptis pada waktu itu. Jadi kurang mancap di hati. Saya nyesel. Ketika saya jadi hamba Tuhan, Tuhan ingatkan hal ini, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Dulu saya baptisan air tidak serius. Walaupun baptisannya benar, diselam di Sungai Berantas, tetapi sayanya yang tidak benar. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ini sudah bertahun-tahun, dan sekarang saya sudah dewasa dan saya ngerti ini kekeliruan. Saya minta ampun dan Tuhan mengampuni saya. Saya merasa Tuhan mengampuni saya. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Hendaklah engkau sadar, ya, sadarlah dan bertobatlah. Jadi untuk bertobat itu perlu penyesalan, perlu kesadaran bahwa sungguh-sungguh ada dosa, ada kesalahan yang belum pernah kita mohonkan pengampunan dari Tuhan. Entah dosa apa itu, perzinahan kah? Dosa kepada sesama kah? Dosa karena keuangan kah? Dosa karena banyak penipuan dan lain sebagainya. Tidak masalah kalau saudara menyesal. Saudara patut bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya saudara diampuni dan saudara akan mengalami masa kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan, damai di hati saudara. Ketika saudara menyesal dan diampuni, dan saudara bertobat, maka ada perasaan damai. Damai di kedalaman hati yang luar biasa. Haleluya. Karena ini saya alami. Dulu saya menjadi anak muda yang gelisah, anak muda yang bimbang. Banyak hal yang saya khawatirkan.
saudara. Tapi ketika saya mohon pengampunan dari Tuhan, saya menyesal dan bertobat, saya ditolong oleh Tuhan, timbul rasa lega di hati. Dan saya merasa Yesus Kristus menjadi Kristus dimeteraikan di dalam kehidupan saya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan malu mengaku dosa. Jangan malu diri ini penuh kesalahan. Akui saja di hadapan Tuhan. Hendaklah engkau menyesal dan bertobat, dan berilah dirimu dibaptis. Jadi dibaptis itu bukan dorongan orang lain. Berilah dirimu dibaptis. Artinya kita sukarela memberikan hidup kita. Karena baptisan itu adalah mati untuk dosa. Hidup lama kita dimatikan dalam baptisan air, dan kita hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara harus menyerahkan diri kepada yang dipercayai, kepada Tuhan Yesus. Harus demikian, saudara. Kalau saudara percaya kepada dukun, maka saudara memberikan hidup kepada dukun. Apa yang dukun ngomong, turuti. Ya, suruh bakar kemenyan, ikuti. Suruh menyiapkan bunga, suruh ke kuburan, ikuti. Itu bukti penyerahan diri kepada yang dipercayai. Tapi kita sekarang di dalam Kristus, kita percayai, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan kita harus rela kehilangan nyawa, tidak masalah. Ada kesaksian, ada seorang bapak di kota Malang, dulu beragama lain, tapi begitu terima Yesus, dia dimusuhi oleh anak-anaknya, bahkan istrinya. Ya, mereka merasa, anak-anaknya merasa aneh, kenapa bapak ini kok sekarang jadi orang Kristen? Dan mereka mengancam, kalau bapak tidak meninggalkan kekristenan, akan saya bunuh hari ini. Bapak itu tenang aja. Dia senyum, dia katakan, nak, kalau engkau mau membunuh saya karena saya terima Yesus, silahkan, nak. Saya ikhlas, saya rela kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, karena sudah terlanjur cinta saya sama Tuhan Yesus. Jadi benar-benar Bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dan rela memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kehidupan Kristen itu takut mati, malah kehilangan nyawa nanti. Tapi kalau kehidupan Kristen itu menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tidak takut apapun yang akan terjadi, maka justru mendapat kehidupan. Itu janji Tuhan begitu. Saudaraku. Itu saatnya menyerahkan diri kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu harus sepenuh hati. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya rela, saya siap, karena saya sudah jadi milik Tuhan. Saudara kan diberi hati lega, ada kelegaan, ada kelegaan. Tadi ayat mengatakan, menyesal dan bertobat, dan ada kelegaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini bukan kelegaan dari dunia loh. Dunia ini tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak akan bisa menutup segala kegelisahan, segala kekurangan di hati kita. Karena hati kita ini lebih besar dari dunia ini. Jadi kalau dunia ini setumpuk, apapun yang ada di dunia ini untuk nutup
kekosongan di hati kita, ketakutan di hati kita, tidak bakalan bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mencukupkan, menutup rongga dalam hidup kita ini, supaya benar-benar kita lega. Dalam nikah ada kelegaan, dalam rumah tangga ada kelegaan, hubungan sama anak-anak lega, damai. Saudara, itu yang tentu kita harapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara masukkan dalam hati, maka Roh Kudus akan membantu saudara untuk saudara mengingat kekurangan-kekurangan saudara, dan saudara kemudian ada pengakuan, Tuhan, saya banyak kesalahan yang sudah saya lakukan, terutama kata-kata. Ini yang paling sering menjerat kita. Terlalu banyak berkata, terlalu banyak kesalahan masuk dalam hati dan hidup kita. Sebab kadangkala kita bisa berulah kata, A bisa jadi B. B yang singkat itu bisa limpah dengan segala macam kata-kata, sehingga tidak B lagi, tetapi A, B, C, D banyak. Jadi semakin banyak berkata-kata, kita semakin banyak kesalahan. Itu jelas. Ini fakta, saudara. Itu sebabnya mohonlah para Roh Kudus menolong saudara, sehingga saudara diingatkan oleh Roh Kudus tentang perkataan yang pernah kita ucapkan terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, terhadap kawan kita, terhadap orang lain. Mulut ini terlalu banyak kejahatan. Terlalu banyak kita ngerasani orang, terlalu banyak kita meninggikan diri kita, menganggap diri kita ini hebat, dan lain sebagainya. Itu kesalahan-kesalahan kita. Kalau mau dituturkan satu persatu, waduh, saudaraku, rasanya luar biasa. Tidak mampu kita. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang sudah kita lakukan, terutama kata-kata kita, ucapan-ucapan kita. Kita seringkali berucap jahat, merendahkan orang lain, menganggap diri hebat, menganggap diri punya banyak pengetahuan, padahal sebenarnya diri ini tidak ada apa-apanya. Saudara, kita harus akui ini, biar dibantu Roh Kudus menolong kita, sehingga seperti orang-orang Yudea, seperti penduduk Yerusalem, berbondong-bondong datang di tepi sungai Yordan, di padang gurun Yudea. Mereka datang hanya untuk mengaku dosa, hanya untuk bertobat dan menerima baptisan. Jadi sungguh-sungguh bertobat itu suatu pengorbanan. Baptisan itu juga suatu pengorbanan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong saudara. Segera Tuhan memberikan kelegaan di hati saudara. Secepatnya saudara bertobat dan mengaku segala kesalahan saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu menolong kami. Firman-Mu mengingatkan kami kepada langkah-langkah kami yang dahulu. Langkah-langkah sebelum kami mengenal Tuhan. Betapa banyak perkataan kami yang salah. Betapa banyak ucapan-ucapan kami yang membual, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan hal ini lewat Roh Kudus-Mu, supaya permohonan pengampunan kami ini dijawab oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diampuni dari segala dosa, dan timbullah
suatu masa kelegaan di hati kami. Lega dalam rumah tangga, lega dalam hubungan satu dengan yang lain, lega dalam segala perkara, dan lega di hadapan Tuhan. Sehingga kami berdoa maupun memohon sesuatu, tidak ada tuduhan di dalam hati kami, tidak ada dakwaan di dalam hati kami, tapi kami bebas di hadapan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Engkau sadarkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, karena hamba ini juga banyak kesalahan, tapi hamba selalu mohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kelegaan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, memberkati saudara sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.